Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjut membahas mengenai ikan predator peacock bass yang sebelumnya sudah kita simak secara sedikit melalui Instagram saya dan TikTok saya. Di awal video tadi sudah melihat footage mengenai ikan predator peacock bass tepatnya. Akan mengulas lebih singkat lagi, yaitu predator peacock bass ini berasal dari sungai-sungai di Amerika yang bersuhu hangat. Jadi ikan ini bisa hidup di suhu yang hangat. Dan ikan ini untuk jenisnya ada mono, orinoco, kelberry, intermedia, dan masih banyak lagi. Size-nya pun juga cukup beragam. Mono seperti mono, orinoco itu bisa mencapai size di 60 cm, sedangkan temensi spinima itu bisa mungkin 80 cm, ada juga yang ditemukan di habitat aslinya itu bisa sampai 1 meter. Untuk perawatannya pun sangat mudah dan sangat gampang, tidak memakan biaya yang cukup banyak. Jadi peacock bass ini sangat digemari oleh penghobi baru, keepers baru, karena mungkin sifat liarnya, sifat buas bawaannya, dan warna-warna yang cantik begitu. Baik, yang pertama yaitu diperlukannya tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena memelihara ikan predator ini yang bukan habitat aslinya dari perairan Indonesia sangat diperlukan tanggung jawab. Karena ikan ini termasuk ikan invasif. Mengapa ikan invasif? Karena apabila seorang penghobi, seorang keeper, seorang yang memelihara hewan ini, beliau sudah bosan atau sudah mencapai size yang maksimal dan tidak ada tempat untuk menampungnya, dia tidak diperbolehkan dan sangat dilarang untuk melepas liarkan ke habitat atau sungai-sungai di Indonesia. Karena dengan sifat buasnya, sifat liarnya, dia akan memangsa ikan kecil-kecil yang ada di sungai tersebut, seperti ikan endemik asli Indonesia, yang mengakibatkan hilangnya ikan asli perairan Indonesia. Begitu. Makanya perlu untuk tanggung jawab dari seorang penghobi atau yang ingin memelihara ikan peacock bass ini. Baik, yang kedua yaitu peralatan yang perlu disiapkan untuk menunjang kehidupan ikan peacock bass ini, seperti misal akuarium, lalu air, sumber airnya, dan media filtrasi. Yang pertama untuk akuarium. Untuk akuarium sendiri harus disesuaikan dengan size atau ukuran ikan peacock bass ini. Apabila size ukuran peacock bass ini sudah mencapai di 30 cm, lebih baik kita mengupgrade atau membuat tank yang pas dengan ukuran tersebut, seperti ukuran 200 cm dikali 60 ataupun yang lainnya. Apabila masih kecil, cukup dengan akuarium 1 meter begitu. Lalu yang kedua, filtrasi. Baik, air yang ada di dalam akuarium keluar melalui pipa ini, lalu ke bawah untuk menuju ke sump filter. Lalu pada sump filter, chamber bagian 1 berisi kapas, batu apung, dan chamber 2 yaitu berisi kalknes yang selalu berputar. Lalu yang ketiga batu apung lagi, dan yang terakhir yaitu mesin filter gunanya untuk naik ke atas. Baik, dari mesin filter ini naik ke atas. Nah, ini adalah inputnya dari mesin yang tadi. Baik, yang ketiga yaitu sumber air atau airnya. Air yang dibutuhkan berasal dari sumber air, mata air yang asli. Lebih baik memang berasal dari pegunungan. Dan kita harus menyesuaikan dengan kehidupan aslinya atau lingkungan aslinya di benua Amerika sana.
yaitu dengan suhu yang hangat, dan sangat membantu untuk pertumbuhan ikan ini. Selain itu, pada kondisi air juga apabila filtrasinya juga bermasalah, pasti akan mempengaruhi airnya. Lalu poin yang terakhir yang dibutuhkan untuk merawat ikan ini yaitu perawatannya atau treatmentnya. Treatmentnya itu ada beragam, mulai dari pakannya dan kualitas airnya harus dijaga. Kalau untuk di pakannya bisa dibelikan ikan-ikan kecil sesuai habitatnya di sana, ataupun dalam bentuk mati, bisa seperti potongan lele atau ikan-ikan yang lainnya, atau juga ikan ini bisa dilatih untuk makan pelet. Lalu untuk airnya ya, untuk menjaga kualitas air, yaitu kita sering-sering untuk mengganti air. Karena kenapa sering diganti air? Karena mineral yang terkandung dalam air itu lama-kelamaan bisa hilang dan harus diganti dengan mineral yang baru, sehingga ikan itu akan merasa nyaman, mungkin happy, senang, dan bisa bertambah nafsu makannya hingga size-nya pun semakin besar. Dengan itu kita bisa mensejahterakan ikan itu, walaupun hanya di lingkup akuarium yang hanya muter-muter situ, tapi kita harus selalu mensejahterakan ikan itu sehingga ikan itu betah, mungkin umur panjang, dan tidak ada penyakit-penyakit yang datang gitu. Baik, terima kasih telah menonton video edukasi mengenai ikan peacock bass, mulai dari asal-usulnya hingga cara merawatnya. Semoga edukasi singkat ini dapat membantu teman-teman semua dalam merawat ikan peacock bass ini. Terima kasih teman-teman, see you.